Yang paling menjadi duka saya ya sebenarnya adalah saat kedua orang tua saya ternyata positif COVID. Di sana saya sudah tidak bisa berpikir gitu karena udah benar-benar khawatir banget dan kondisinya juga buruk. Sampai saya sempat berpikir mungkin ini kesempatan terakhir saya merawat beliau gitu. Jadi ada pasien yang saya temuin hari ini dia baik-baik saja gitu, besoknya ketika saya temuin lagi pasiennya misalnya udah linglung, udah yang ngaco ngomongnya, udah yang maaf ya jadi seperti gangguan jiwa gitu. Nah itu hal-hal itu yang menurut saya support dari keluarga, support dari kita tenaga kesehatan yang bisa meningkatkan maksudnya psikologis pasien gitu untuk dia harus bisa upaya dia untuk sembuh itu harus tinggi gitu. Sangat khawatir. Di awal-awal pandemi 4 bulan terakhir, 4 bulan pertama itu sangat khawatir dan saya pun tidak berani pulang ke rumah untuk menemukan anak dan istri, orang tua. 4 bulan tuh saya tinggal di sini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Virus corona masih menjangkiti masyarakat Indonesia. Namun, tak sedikit orang berhasil sembuh dari infeksi virus ini. Di balik kesembuhan itu, ada sosok yang terus berjibaku dengan ganasnya virus. Mereka tak pernah menyerah membantu kesembuhan para pasien. Salah satunya adalah Dr. Ade Putri Tanesa Idayu. Ia telah berjuang merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur selama hampir 1 tahun. Ade Putri, atau akrab dipanggil Adep, adalah dokter spesialis penyakit dalam yang sehari-hari bertugas di ruang isolasi pasien COVID-19. Adep menghabiskan waktu rata-rata 2 jam untuk mengobservasi dan memantau para pasien. Ia pun sudah terbiasa beraktivitas menggunakan pakaian hazmat. Rasa tidak nyaman, gerah, pandangan yang terbatas, tak bisa makan minum, dan harus menahan buang air kecil merupakan hal biasa yang harus ia hadapi. Tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Adep akan berhadapan dengan virus mematikan yang belum ada vaksinnya. Pertama kali mendengar soal virus COVID-19 pada Desember 2019, Adep tak mengira virus COVID-19 akan sampai ke Indonesia, bahkan menjadi pandemi. Tapi itulah yang harus dihadapi oleh Adep setiap harinya. Ia tak mau mengeluh dengan kondisi yang harus dihadapinya. Ia selalu ingat tujuannya menjadi seorang dokter karena ingin menolong dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai manusia biasa, Adep pun tak luput dari rasa khawatir. Pada awal pandemi, Adep masih memberikan ASI eksklusif pada putra bungsunya.
Jelas khawatir ya, khawatir sekali. Apalagi waktu saya bekerja rumah sakit umum pusat persahabatan menjadi pusat rujukan COVID ini. Yang saya khawatirkan selain saya sendiri bisa terinfeksi adalah saya punya 2 balita di rumah. Dan yang kebetulan yang terakhir itu yang kecil masih menyusui, masih ASI. Itu kekhawatiran saya. Waktu Maret awal-awal COVID, saya masih memerah ASI itu masih banyak ya. Mungkin rasa stres, rasa khawatir itu akhirnya hasil perahan tuh jadi berkurang drastis gitu. Itu yang saya sangat khawatirkan sebenarnya itu, memikirkan kedua anak saya dan juga kedua orang tua saya yang punya komorbid. Duka dirasakan Adep ketika kedua orang tuanya terinfeksi COVID-19 dengan gejala. Selama 3 minggu, orang tua Adep diisolasi di RSUP Persahabatan dan Adep sendiri yang merawat orang tuanya. Yang paling menjadi duka saya ya sebenarnya adalah saat kedua orang tua saya ternyata positif COVID dan gejalanya berat, terutama ibu saya. Waktu itu beliau dirawat sekitar 3 minggu. Alhamdulillah saya punya teman-teman sahabat-sahabat dokter di sini yang sangat perhatian lah dengan kedua orang tua saya gitu, dan mereka yang merawat orang tua saya. Di sana saya sudah tidak bisa berpikir gitu karena udah benar-benar khawatir banget dan kondisinya juga buruk. Sampai saya sempat berpikir mungkin ini kesempatan terakhir saya merawat beliau gitu. Setelah sekitar 3 minggu akhirnya diperbolehkan pulang, lanjut isolasi di rumah, dan alhamdulillah sekarang walaupun masih sedikit lemas tapi sudah sehat. Syukurnya, kedua orang tua Adep sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ibu Adep, Junaidah, sudah merasakan bagaimana rasanya terinfeksi COVID-19. Namun, Junaidah tetap memberikan dukungan kepada putrinya untuk terus membantu para pasien. Pasti khawatir, Mak. Pastilah, seorang orang tua mah pasti khawatir. Tapi dia sebagai tugas dokter, ya udahlah terserah Allah lah ya. Maksudnya dia usaha untuk ngobatin orang. Khawatir mah adalah namanya orang tua ya. Khawatir saya malah tolongin dek. Saya malah ngusulin begitu sama anak saya. Maksudnya supaya dia benar-benar merawat pasien. Enggak ada pengen jangan Pak. Ini enggak, saya justru ngasih support sama dia. Sadar profesinya berpotensi tertular COVID-19, Adep dan suaminya sangat ketat menerapkan protokol kesehatan di rumahnya. Salah satunya dengan membatasi jumlah kunjungan tamu yang datang ke rumahnya. Salah satu kekhawatiran sih jelas keselamatan dan kesehatan istri saya ya. Pastinya resiko untuk kontak dengan pasien COVID dan resiko terpapar pasti kan tinggi sekali. Salah satu yang dikhawatirkan juga nanti akan bisa menularkan orang-orang yang di rumah. Dari dulu saya tahu passion istri saya itu seperti apa, jadi saya selalu mendukung apapun yang istri saya lakukan. Komitmen saya dan istri jelas menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat ya di rumah, termasuk orang-orang yang akan datang ke rumah gitu atau siapapun yang mau masuk ke rumah, kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Adep berpesan agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Kuncinya ada pada penerapan 3M serta menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
Yang pengalaman yang paling ini ya tentunya memposisikan pasien tengkurap dengan memakai ventilator mungkin itu tidak bisa dilakukan sendiri yang pasti ya. Harus dengan tim, dengan perawat, dengan dokter, atau dengan pasien itu sendiri kalau misalnya masih sadar. Selain dokter, perawat juga punya peran penting dalam menangani pandemi COVID-19. Merekalah yang harus menyediakan kebutuhan pasien COVID-19 selama menjalani isolasi. Seperti yang dijalani Putih Rahmitasani, perawat Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Setiap hari, Mita harus memakai hazmat selama 4 jam di ruang isolasi. Rata-rata dalam satu hari, Mita merawat 21 pasien COVID-19. Banyak pelajaran berharga yang bisa ia ambil selama merawat pasien COVID-19. Mita mengaku berhasil menempa mental dan rasa optimisnya untuk bekerja profesional. Menurutnya, banyak pasien COVID-19 yang mengalami kemelut emosional yang berujung pada penurunan imunitas. Menurutnya, dukungan terhadap kondisi psikologis pasien sangat penting untuk membantu proses penyembuhan. Terganggu kondisi kejiwaan justru menghambat proses penyembuhan. Sama seperti tenaga kesehatan lainnya, ia juga sempat mengalami rasa khawatir. Tapi perlahan dengan dukungan keluarga, ia bisa melewati masa itu. Sekarang, setiap pasien yang ia rawat, ia jadikan seperti keluarga sendiri. Apalagi, pasien tidak bisa ditemani keluarganya selama menjalani masa isolasi. Dengan cara itu, Mita berharap pasien bisa segera sembuh. Tapi kadangkala, Mita tak mampu menahan kesedihan ketika pasien yang ia rawat menghadap Yang Maha Kuasa. Kasus yang menonjol ya, hampir semua menarik sih ya Mas, karena setiap pasien yang saya temuin berbeda-beda gitu, baik gejala, terus perasaannya mereka. Kebanyakan mereka itu sedih, kecewa, cemas, terus kayak rasa denial atau rasa misalnya putus asa gitu. Jadi ada pasien yang saya temuin hari ini dia baik-baik saja gitu, besoknya ketika saya temuin lagi pasiennya misalnya udah linglung, udah yang ngaco ngomongnya, udah yang maaf ya, jadi seperti gangguan jiwa gitu. Nah itu hal-hal itu yang menurut saya support dari keluarga, support dari kita tenaga kesehatan yang bisa meningkatkan, maksudnya psikologis pasien gitu, untuk dia harus bisa, upaya dia untuk sembuh itu harus tinggi gitu. Memiliki 2 anak, Mita harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Ia tak ingin kedua buah hatinya terpapar COVID-19 yang mungkin saja berasal dari dirinya. Karena itu, Mita selalu mengenakan masker saat berada di rumah. Bahkan ia jarang mencium anak-anaknya. Pasti sedih, terus karena kan gimana pun pasien di sini sendiri, nggak ditungguin keluarga, hanya kita yang ada sama dia gitu, sama pasien tersebut. Rasanya maksudnya ngerasain kayak misalnya diri sendiri atau keluarga nggak ditemenin, nggak ada yang talkinin kayak gitu, atau misalnya yang bimbing, yang ada di dekat dia gitu. Maksudnya dia, pasien tuh harus sendiri gitu, keadaan meninggal harus sendiri di situ. Dan yang beratnya itu mengabarkan keluarga gitu, karena keluarga pun kan nggak tahu menahu pasien itu dirawat di rumah sakit seperti apa, paling hanya diceritakan kondisi kan melalui edukasi oleh dokter atau oleh kami perawat gitu. Salah satu gejala COVID-19 pada pasien adalah gangguan respirasi atau sesak nafas. Dalam proses perawatan, seorang fisioterapis membantu proses pemulihan respirasi pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh dengan menggunakan pelatihan fungsi dan komunikasi. Salah satu fisioterapis di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur adalah Ika Fudiana atau yang biasa dipanggil Ikaf.
Di masa pandemi, IKAF memberikan pelatihan pernafasan kepada para pasien COVID-19 yang mengalami gejala sesak nafas dan penurunan saturasi. Pasien COVID-19 yang memiliki saturasi oksigen di bawah 90% akan diedukasi untuk melakukan posisi telungkup. Dengan posisi telungkup, ruang paru bagian depan pasien COVID akan diistirahatkan dan memberikan kesempatan kepada ruang paru bagian belakang untuk mengambil oksigen lebih banyak. Yang pengalaman yang paling ini ya tentunya memposisikan pasien tengkurap dengan memakai ventilator mungkin itu tidak bisa dilakukan sendiri yang pasti ya. Harus dengan tim, dengan perawat, dengan dokter, atau dengan pasien itu sendiri kalau misalnya masih sadar atau pasiennya kan punya hak juga untuk menolak latihan. Tapi sebelumnya kita edukasi demi tujuan pasien itu sendiri, kesembuhan, dan untuk intake oksigen lebih banyak lagi ya kita edukasi lebih mendalam lagi. Selain memberikan pelatihan pernafasan, fisioterapis juga akan memberikan edukasi agar pasien tidak panik. Relaksasi dibutuhkan pasien untuk latihan pernafasan agar fungsi paru dapat bekerja maksimal. Terapi manual juga diberikan agar peredaran darah menjadi lebih lancar. Penanganan pertama kali kita masuk dari IGD, kita langsung bisa melihat pasien, bisa menghandle pasien untuk memberikan terutama relaksasi. Jadi pasien kita edukasi juga jangan panik ya, serta untuk latihan pernapasan. Untuk tingkat derajat COVID-19 yang lebih berat seperti di ruang ICU, kita lebih menekankan pada mobilisasi dini. Nah, kita dibagi beberapa tim ya, mulai dari pintu masuk yang IGD pertama kali kita sudah masuk, sudah terjun ke dalam instalasi gawat darurat tersebut. Mulai dari tim IGD pindah ke ruang rawat inap. Kalau pasiennya ngedrop atau butuh penanganan lebih lanjut atau mengalami masalah yang lebih berat, kita juga ada di tim di ICU. Setelah lepas rawat inap, pasien pulang, masih ada keluhan. Contohnya kemarin beberapa minggu kemarin ada pasien bekas COVID bisa latihan kembali untuk rawat jalannya di sini. Dalam satu hari, IKAF bisa memberikan pelatihan pernafasan kepada 14 pasien COVID-19. IKAF bersyukur selama bertugas di masa pandemi, ia bisa menjaga kesehatan keluarganya dengan menerapkan protokol kesehatan sebelum dan sesampainya di rumah. Itu sempat ketika masuk malam, pagi saya baru masuk, tiba-tiba ada yang manggil pasiennya. Ternyata di dalam udah terjatuh, cuman saya sendiri di situ. Kemudian saya minta tolong sama orang, nggak ada. Terus saya angkat sendiri ke bednya itu, dan itu terasa capek banget. Sampai harus menggendong ke bed itu lagi. Nur Isnaini Yuniarto atau Udin bekerja sebagai sopir ambulan di RSUP Persahabatan. 11 tahun sudah ia menjalani profesinya ini. Pria 39 tahun ini akrab dipanggil Udin oleh rekan-rekannya. Awal-awal saya takut sekali karena virus ini yang saya dengarkan mematikan. Tapi dengan dimodalkan APD level 3 dengan cara pemakaian yang diajarkan oleh atasan saya, oleh senior-senior saya, alhamdulillah saya berani maju untuk mengantar pasien, mendekatkan pasien. Sangat khawatir. Di awal-awal pandemi 4 bulan terakhir, 4 bulan pertama itu sangat khawatir dan saya pun tidak berani pulang ke rumah untuk menemukan anak dan istri, orang tua. 4 bulan tuh saya tinggal di sini.
rumah sakit ya? Di rumah sakit dan di hotel. Lagi itu ada donatur disediakan hotel 4 bulan pertama. Dalam 1 hari bekerja, Udin bisa memakai hazmat selama lebih dari 4 jam. Mengendarai mobil ambulan dengan memakai hazmat tidaklah mudah. Rasa gerah, panas, dan pandangan terbatas menyulitkan Udin dalam bekerja. Udin biasanya mengantar pasien COVID-19 menuju rumah sakit darurat Wisma Atlet atau rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso. Yang pasti panas, berkeringat, ngap, berembun kacamata itu penglihatan jadi agak berkurang penglihatan kita itu. Itu resiko juga sih sebenarnya di jalan. Karena kacamata kita berembun, apalagi malam gitu kan. Penerangan kurang pakai, Tapi tetap panas. tetap panas, mengganggu. Ya, tapi mau gimana ya? Ya dengan ketelitian atau dengan hati-hati kita mengendarai ya, alhamdulillah sampai dengan selamat kan gitu. Belum pernah ada eksiden. Selain melindungi dirinya dengan pakaian hazmat, Udin juga sadar kewajibannya untuk mendekontaminasi mobil ambulan. Usai digunakan untuk mengantar pasien COVID-19, Udin selalu mendekontaminasi mobil yang ia kendarai. Udin menggunakan cairan Rubista yang diusapnya ke seluruh bagian kabin belakang. Bagi Udin, tak ada kata mundur untuk bekerja melayani pasien COVID-19 yang harus diantar ke rumah sakit rujukan. Sama halnya dengan Amir, seorang petugas kebersihan rumah sakit. Sadar kalau pekerjaannya berisiko terpapar COVID-19, Akmal tak pantang menyerah. Ia tetap bekerja membersihkan kawah rawat inap pasien COVID-19 dengan semangat. Selama 2 jam sehari, Amir membersihkan kotoran, sisa makanan pasien, serta limbah medis dari ruang rawat pasien COVID-19. Kita selalu disarankan untuk memakai APD yang lengkap. Kemudian baru kita pergi ke zona merah dan membersihkan semua kotoran yang ada di dalam, mengambil sampah seperti biasanya dan membuangnya ke sulok. Rasanya itu ya panas, agak sesak gitu. Yang pasti pekerjaan jadi lebih agak terasa gitu. Jadi kita angkat tuh sampah di tong sampahnya, kemudian kita ikat dengan kencang, kemudian kita taruh ke sulok. Ya dari keluarga ya hati-hati gitu, jaga kesehatan. Amir bersyukur selama ini tak pernah terinfeksi COVID-19. Baginya, ia tetap ingin memberikan kenyamanan bagi pasien. Bahkan, ia juga tak keberatan turun tangan membantu pasien yang kesulitan. Waktu itu sempat ketika masuk malam, pagi saya baru masuk, tiba-tiba ada yang manggil pasiennya. Ternyata di dalam udah terjatuh, cuman saya sendiri di situ. Kemudian saya minta tolong sama orang, nggak ada. Terus saya angkat sendiri ke bednya itu, dan itu terasa capek banget sampai harus menggendong ke bed itu lagi pakai APD. Kemudian melapor, telepon ke pihak ini yang di luar untuk segera dibantu lebih lanjut lagi sama perawat. Jaga kebersihan diri dan disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci bagi Amir untuk melindungi diri saat bekerja di masa pandemi.
Para pejuang COVID-19 tak kenal menyerah untuk membantu, merawat, dan memulihkan kesehatan para pasien COVID-19. Risiko tertular yang harus dihadapi tak melunturkan semangat mereka untuk memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with